Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya dengan Hardiansyah, mahasiswa Universitas Sibat Asia. Saya adalah mahasiswa dari program studi manajemen dengan kelas MG203. Kali ini saya ingin mempresentasikan suatu materi dari estetika humanisme, yaitu self concept atau konsep diri. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tentang self concept atau konsep diri? Secara umum, self-concept atau konsep diri itu adalah keseluruhan aspek diri yang dipahami, yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I atau me, ataupun juga bisa diartikan sebagai konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep ini merupakan perangkat karakteristik pada diri sendiri yang dapat diamati dari secara fisik, yaitu tinggi atau berat, lalu bisa secara sifat seperti pendiam, senang, terbuka, dan sebagainya. Dalam konsep diri itu sendiri terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah komponen perseptual. Komponen ini merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya, yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Ini juga disebut dengan physical self-concept. Lalu yang kedua adalah komponen konseptual. Ini adalah pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, terbelakang, dan masa depannya. Yang termasuk dalam ini adalah kejujuran, percaya diri, dan kemandirian. Ini juga disebut dengan psychological self-concept. Lalu yang terakhir adalah komponen attitudinal. Ini adalah komponen yang mengartikan sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, ataupun harga diri. Ini juga disebut dengan attitude self-concept. Nah, dari ketiga komponen ini dapat melahirkan konsep diri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Nah, konsep diri positif ini adalah konsep diri positif individu yang akan mengembangkan sifat percaya diri, harga diri, dan memiliki kemampuan diri dalam menyesuaikan diri. Ciri-ciri dari konsep diri positif itu sendiri adalah merasa yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian atau penghargaan orang lain tanpa merasa malu, menyadari bahwa setiap individu mempunyai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Lalu yang terakhir adalah merasa mampu memperbaiki diri sendiri dan mau mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha untuk mengubahnya. Sedangkan untuk konsep diri negatif, itu adalah konsep diri negatif individu yang akan mengembangkan sifat-sifat yang tidak mampu, rendah diri, dan menyebabkan penyesuaian diri yang kurang baik. Ciri-cirinya adalah apakah terhadap kritikan orang lain, mudah marah, respons sekali terhadap pujian, walaupun seolah-olah menghindari pujian namun antusiasnya nampak pada saat pujian dilontarkan. Tidak bisa menerima dan menghargai kelebihan orang lain, cenderung merasa tidak disenangi, dan menganggap orang lain sebagai saingan. Pesimis terhadap kompetisi, ia enggan untuk bersaing dengan orang lain karena tidak berharga dan persaingan dianggapnya hanya merugikan. Lalu, secara garis besar, pembentukan konsep diri itu diawali bukan dari sejak lahir, tapi terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupnya. Dari sejak kecil, baik itu dalam keluarga, teman sebaya, masyarakat, dan tempat kerja, ataupun lingkungan di sekitarnya. Lalu setelah itu, pembentukan juga merupakan hasil belajar atau latihan dari diri sendiri, yang setelahnya akan mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Jadi, konsep diri ini tidak bisa dikatakan dari awal itu selalu sama. Jadi, dari awal sampai kita berumur atau menambah usia, konsep diri itu akan berubah seiring dengan perkembangan waktu, zaman, dan juga lingkungan kita sendiri. Di sini ada beberapa teori pembentukan konsep diri itu sendiri. Yang pertama adalah teori Pygmalion Effect. Ini adalah teori yang mengungkapkan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau diharapkan orang lain kepadanya. Lalu yang kedua adalah teori The Self-Fulfilling Prophecy, yaitu teori yang mengungkapkan bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakini tentang dirinya sendiri. Lalu, konsep diri ini juga memberikan kontribusi terhadap perilaku seseorang. Yang pertama adalah konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya,
Konsep diri mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Konsep diri merupakan seperangkat harapan serta penilaian perilaku. Dari dalam konsep diri ini akan membuat perilaku kita itu seperti apa sih nanti ke depannya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya tentang materi self concept ini. Bila memang kita bertemu kembali, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.